dan kaduka. Dun sanak penonton di mana sajo barado kete indak disabut namo gadang indak sabut digala terutama dun sanak kami Minang sedunia. Selamai basuo jo kami sembalakon so. Ko acara pertama di kami kemah. Jolong bismillah. Sahalai banang menjadi kapeh ko jadi kain ko penonton. Jadi mudah-mudahan di salam perkenalan pertama kita ko acara awak berdaso dan bermanfaat untuk awak bersama. Ya betul tuanku. Malin. Dilatala pragai kecil wah. Iko gaya-gaya. Rangki yo pungguang awak menyandang keripanga kan. Adi ba Malin. Otak ini kan. Baranca ni marato kini ko. Awak malam-malam ko. Dia awak rancak semuanya melinda. Do nomuru ada awak do. Ba tengku. Dia kan anu sih otak orang otak dan berdoa mau store. Itu lupa jadi ya. Banda orang di banda kan. Menurutku ada seto. Otak orang di otak kan. Berdoa ada seto. Awak semua dalam ada tongku tu. Jadi Otak yang batu-batu tu. Iya dek karena otak go tengku. Otak go biasa di orang kan di lapau. Iya. Lupa-lupa no bantu no menurut adek no kai. Iya. Kalau lah tak biasa di orang tentu lah menjadi adek. Iya. Orang wak Minang kabau ko penduduk di lapau. Iya. Tu yang perlu tengku jalan state mah. Yo, rasanya budaya mungkin nak bicara mungkin budaya lapau ya. Nak kini kan nak mau lapau ya. Kini budaya lapau. Membicarakan budaya lapau. Mangko ado budaya lapau tu. Jadi ndak balapau ba awak dek. Jadi memang kalau awak cali di Minangkabau ko lapau ko menjadi instrumen sosial. Ya, jadi dalam melakukan atau dalam menciptakan kultur oral. Jadi orang Minangkabau itu kekuatannya di oral. Wari nama Jawa itu secara oral, tidak secara tertulis. Jadi lapau sebagai namanya, bahasa kerennya kini ko adalah apa tuh Om? Pisop. Bukan kopi shop, tapi inkubator. Kerennya mana inkubator. Inkubator ko di mana ko diot. Jadi inkubator itu dalam membangun gagasan tentang banyak hal. Maka lapau salah satu instrumen di samping surau Jadi surau lapau pasa adalah 3 instrumen di Minangkabau yang menjadi prasyarat bagi semua laki-laki harus terlibat di situ. Baru sempurna jadi laki-laki Minang. Sesudah itu baru nyampe merantau. Indak matangnya jadi laki-laki kalau ndak penduduk di lapau. Ya. Itu tuh. Kenapa? Kan pertanyaannya kan itu persoalan sederhana. Kalau itu gak kurang sepakai ya tengku. Betul. Karena awak cuma bitih jarang duduk lapau. Kadang-kadang kan di lapau itu engkau udah tua. Awak duduk lapau tu kadang-kadang tak selalu lo awak membayar. Di situ lo forum berbagi. Aku nak nambah kini sekali kau ambo yang nak mau pagadang pitu suruh gua. Ambo yang membayar. Perai aja pada tua kan jadi itu mode itu. Jadi lapau bukan dimanai harus awak membayar, tapi disitulah proses kebaikan terjadi juga kan itu. Pulang nampak dari mota cok kena bayar waktu tengku. Jadi kadang-kadang orang mau bagi rezeki di situ jadi kadang mengubah kelima nih cok di situ. Indak jalan di mana itu. Tapi menarik buat tadi itu Bang Hen. Indah marah sembarang lah babang jadi pada tua aja. Pada tua kan mudo biasa. Saya tunjuk. Awak. Iya, kalau mudo kok ketujuh sangat dah wak. Iya. Kalau kan sebagai pelapau kok istilahnya kayak apa tuh sesuai dengan kecituanku tadi tuh. Lapau kok bisa jadi tapi ajang berbagi gitu kan ya, mentraktir kawan gitu. Iya. Tapi tadi itu ada yang menarik deh Wak Cik. Tapi baru sekali kok ada aku serius soal. Jujur baru dengar sekali. Lapau itu sebagai tampe inkubator gitu. Inkubator itu kan kalau di kini kan dari nado menjadi ado. Dari apa istilahnya itu kalau kini kan banyak dipakai itu yang sedang tren kini itu inkubator bisnis lah. Bako sampai itu aku mengecehan itu tuh lapau itu dulu di orang Minang tuh sama dulu di tampe suatu inkubator. Jadi untuk menjadi Minang yang sempurna di Minangkabau itu kan ada yang harus terpenuhi. Rasul-rasul itu. Pertama ada wadah yang ada di surau. Kemudian ada di lapau, ada di pasar dan ada di rantau. Nah, sile itu dalam Minangkabau itu ada dua.
Setahu mau kalau kau salah mau duri ngku itu. Iya, ndak dulu salah awak batu sama pertamu tu silek kato. Silek fisik we. Silek nah, sebenarnya nah fisik. pertamu silek manggele-gele. Manggele itu. Melangkah-langkah. Tu silek. Tu silek. Silek fisik. Iya baca Nang tu. kedua silek kato. Nang ketiga ada silek lidah namanya. Silek fisik, silek kato, silek lidah. Rasul mak mau menyampaikan begitu. Jadi yang kalau nan silek ko ada silek sebenarnya silek fisik, kemudian ada silek kato, ada silek lidah. Nah, di kategorisasi itu apa yang bisa ambil? Ternyata orang Minang kemampuannya adalah di situ. Bukan di fisik, bukan pertarungan. Baca kan cecek tengku. Diko di jalan lo. Non silek fisik mah. Nah, makanya kecian. Di Kuwais waktu Itu silek fisik tuh. Bilo silek fisik ku muncul. Ada pitu orang muda kuang. Basilek di ujung lidah. Iya. Melangkah ke tengah kari. Tengah kari. Meniti di Matu Padang. Itu urutannya. Iyalah, aja deh. di Batu Padang. Iya. Apa maksudnya? Makanya mengecian di Minangkabau tidak ada tradisi perang besar. Cakak lah, cakak kampung lah, basusuh aduh. Tapi tradisi perang besar tidak ada di Minangkabau seperti di suku lain lah, di Jawa. Obiawa ndak baparang. Nobian ndak parang. Iya. Tetapi apa yang menjadi Obiawa mau ta. Tapi apa yang menjadi kata kunci di Minangkabau adalah diplomasi. Apapun persoalan diselesaikan secara diplomasi, tidak perang. Makanya orang Minangkabau itu tidak punya tradisi perang. Makanya PRI kalah. Iya, betul. Itu salah satu. Kalah sodonyo saya dah menang loh. Maunya. Nah, makanya Minangkabau yang menjadi kata kunci ini adalah kemampuan diplomasi, kemampuan menyelesaikan persoalan itu dengan jalur diplomat. Itu tidak dengan jalur perang. Itu di Lapau raja tuh. Kuncinya salah satunya di surau dan Lapau. Iya. Disitulah silek kato dan silek lidah. Selalu masuk tadi itu kan Tengku tadi ngechat. Nah, ada orang perang di Minangkabau do. Tidak Bukan ada peperangan besar di besar, Minangkabau. ya. Yang kita tahu kan ada Tungku Imam Monjol, peperangan Tungku Imam, perang Padri. Nah, mesti di buku sejarah kan perang Padri. Iya. Menurut Tungku, apakah itu bukan termasuk perang tuh yang seperti Tungku kecen tadi itu? Ya, satu, kamu mencari dari artefak, awak tidak punya model senjata yang seperti di daerah suku lain yang punya tombak, kari. Yang apa Itu itu Kalau senjata orang Minang tuh nginyi, kurang biak malah bisa parang. Kurang biak itu kadang kali kiang. Kurang biak itu bercakap dalam makan sarung. Orang pisau kadang tuh orang pangacui itu mah. Jadi orang pisau ketek itu yang saya ketek itu. Nah, itu yang saya ingin saya sampaikan bahwa Minang tidak punya tradisi perang bertemu bersosoh itu. Itu. Kalau bersosoh model di Eropa. Kalau mailakan pisau kadang itu murah tuh nampak saya pisau itu dikabui dari sekali kan. Tapi kalau pisau ketek dah nampak dia ambilnya. Di situ pendekau di gua batu tengku. Itu. Pas. Ya, wak orang kota aku banyak. Jadi kalau wak bicara tentang budaya Lapau tadi itu kenapa? Jangan balik ke Lapau, oral exercise. Jadi disitulah oral exercise. Kemampuan oral bahasa Minang pacak tuh mah. Ya. Pacak atau apa? Kalau pacak biasa produksi makanya ke orang laki. Nah, apa namanya? Oral exercise mana? Ya kan di bahasa Minang kan bisa jadi pacak tuh. Pacak itu kan orang lincah mengecek. Lincah mengecek. Cuma biasanya pacak orang produksi makanya. Pacak kok semua. Nah, kenapa orang Minang bisa juga jangkau ke pemahaman lain? Kenapa tradisi tulis tidak kuat di Minangkabau? Itu juga. Satu, kenapa orang Minang itu orang yang merdeka. Dengar dulu. Jangan diinterupsi lu dulu. Lu sudah lah. Nah, kenapa tradisi tulis di Minangkabau tidak kuat? Bahkan dari generasi ke generasi itu lisan, transformasinya lisan ke lisan. Jadi tidak dengan teks, tetapi dengan oral exercise, dengan bahasa oral. Makanya ketika tradisi lisan yang terbangun di Minangkabau selama hukum masuk tradisi teks, maka yang muncul variasinya banyak. Maka tambah itu ratusan dengan berbeda-beda. Beda-beda ya. Apa maksudnya? Orang Minang kuat dalam tradisi. Satu adalah kemampuan yang mengecek. Yang kedua adalah orang Minang itu tidak mau dihegemoni secara teks. Dia sangat independen dalam memahami dan menerima. Paham Om tuh? Dalam menerjemahkan, menginterpretasikan terserahnya lah. Iya, makanya dia menyerap, kemudian membangun dalam alam pikiran sendiri, kemudian mencerna dan kemudian menyampaikan lo generasi selanjutnya. Jadi transmisi kok terjadi dengan oral. Makanya ketika budaya tulis muncul di Minangkabau setelah Islam masuk mungkin
Makanya tambo aku ditulis macam-macam. Ada ratusan riset orang ratusan tambo. Jadi mah yang betul. Nggak ada batu nama nata kak surang. Lah yo tuh nama nanti boleh lah yo tuh. Jadi awak kembali tadi ternyata di Minangkabau tradisi tulis awak lemah, kemudian tradisi lisan yang kuat. Kamu nulisnya orang awak siswa jarang belum ada. Ayo. Ya orang tungku. Kamu arangnya nama arang. Arang kan gitu. Arang tungku. Ya. Jadi baliklah cerita lapau. Budaya apa tadi? Yang cerita lapau, budaya lapau. Ba mangko orang awak pa lapau. Ba mangko suku duduk di lapau. Dimakannya goreng cie. Adi mintanya kopi setengah tuh patomban lo sampai putih. Halunnya keluar di lapau tuh lah. Indah curhat. Itu kan budaya awak. Dia terlampau lama otak. Kita ada itu. Saya sekali. Apa orang exercise tadi? Jadi orang Minang kok jadi lihai mota. Iya. Lalu orang Minang jago basilik lidah. Ya. Basilik kato dan basilik lidah. Basilik lidah. Apa beda basilik kato? Basilik kato itu sepemahaman Nambo adalah kemampuan yang menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran. Kebenaran. Kalau basilik lidah aku kadang-kadang enggak basilik kato tuh benar. Kalau basilik lidah nang ngeles. Sesuatu menagat manang basah. Tapi basilik kato kayak pituah-pituannya mama kata pasambahan itu basilik kato. Yo nanujuinyo kato pertama kato patah-patah pati. Kato kudian kato bacari. Kalau ndak memakai itu berarti nyo peduto. Itu. Ya itu makna itu nan kemampuan awak dalam memahami dan menyampaikan itu na basilik kato. Jadi basilik kato ko tabali terjua lama dia awak ketujuh di orang. Ndak lama dia awak ketujuh di baru aduh. Di basilik lidah itu adanya kadang-kadang di lapau. Tidak selalu tapi basilik lidah menagak menang basah, menyampaikan sesuatu argumentasi, menguji tesis awak tentang sesuatu, kemudian menguji kesimpulan awak tersebut, bagusnya memang di lapau. Kemampuan di lapau yang dihasilkan dari lapau itu bisa awak uji ke wilayah publik yang lebih luas. Di mana tuh? Di pasar. Jadi surau, lapau, dan pasa itu sinkron di barangku. Pasa aku sampai menguji basilik lidah gitu. Nah, kemampuan yang terasah di surau dan di lapau itu bisa diuji ke publik yang skopnya lebih luas. Kan tidak berinteraksi orang Minangkabau saja, tapi juga suku lain. Makanya pasa ada ruang yang bisa ruang yang digunakan untuk menguji kemampuan yang sudah dapat, baik yang silek kato tadi, silek lidah. Kombinasi tiga itulah yang membuat orang Minangkabau itu bisa survive dimanapun merantau. Basilik lidah murah lo mau ngalahnya. Impi saja goreng kok setengah saya itu mah. Anti mengecek. Itu loh ya, jadi murah lo ngalah. Itu contoh. Nah itu nang kira-kira itu kan lo tangkanya gitu Kalau banyak curhat. Jadi bagi Ambo Om Tommy, jadi seperti yang mau sampaikan tadi itu, di baca orang Minang itu menghadapi masalah. Tadi itu, dan mau sampaikan ke orang tua tadi itu, basilik di pangkal lidah, malangkah. Basilik di ujung lidah. Malangkah kapangka kari. Banitih di matu pisau, itu matu padang. Di matu padang. Jadi memang basilik dulu, diplomasi, otak cerita dulu, selesaikan dengan mulut dulu. Baru melangkah ke tengah kari. Tengah kari kok maksudnya melangkah ke tengah kari? Baru ada fase yang harus dilalui. Makanya gitu. melangkah ke tengah kari. Sebenarnya prinsipnya seluruhnya tuh kehati-hatian. Bukan diplomasi, kehati-hatian. Melangkah di pangkakari itu kan sesuatu yang muskil. Berjalan di Matu Padang itu kan sesuatu yang tak mungkin. Nah, yang muskil dan yang tak mungkin itu bagi orang Minangkabau itu adalah azas kehati-hatian. Sebelum sampai di sinan dipikiran dulu. Istilahnya mangango dulu baru mangece. Itu nan silek kato itu tadi. Dipintih dulu sebelumnya. Dipintih sebelumnya. Kalau Tommy kan lah biasa melangkah. Ya ngok sih harusnya malam kayak menengah kecil orang-orang kayak. Ya Tommy lah biasa melangkah di Matu Padang, tapi Padang kota tercinta. Jadi itu kalau mau memahami bedalah semua orang daerah. Jadi kalau Ambo memahami tadi itu. Jadi setiap orang Minangkabau dalam menyelesaikan konflik, pertama apapun persoalan seberat apapun, kok kusui bulu ayam, kusui seram tampuo, kusui abuak, kusui sungui, macam-macam, maka harus diselesaikan dengan fase itu. Makanya di dalam Minangkabau itu kalau dalamnya berkonflik, kalau kusui rambut cari sisi yang menyelesaikan.
Kalau kusui banang cari ujung aja pangka. Kalau kusui bulu ayam paruh hanya menyelesaikan. Iya. Kalau kusui sarang tempuh air menyudan atau api. Kusui bulu paruh menyelesai. Itu. Cuma kok paruh adalah kumuah, yang kaki na ya paruh. Mengerti? Itu stepnya. Itu yang memaksud tadi fase itu kan kemampuan diplomasi. Iya. Kemampuan menyelesaikan secara mulut orang. Iya. Kalau tidak baru fase selanjutnya. Tidak langsung fase fisik dong. Iya, artinya ikoko lah silek kato kan. Silek kato, silek Iko yang didapat yang di Lapau. di Lapau dan di Surau. Lapau sebagai pusat inkubatornya menghasilkan Orang-orang seperti itu, orang tangguh. Lapau itu bagian fase-fase pelatihannya sebenarnya. Yeah. Cuma beko dari kedalaman kato itu ke surau lari. Itu. Mah duluan ke Lapau atau ke Surau? Atau ke Pasang? Ke Surau lah dulu. Ke Surau dulu. Ya kalau sebelum Minang, sebelum Islam masuk tentu ke Lapau orang. Indah, takkan tunggu semua. Nggak, Kalau nyo kete, jo palacuy ke surau. Kalau fase sejarah. Indah tunggu lu. Ya. Iku nan alamiah sih kok. Ya. Kalau nyo kete, Ya. jo palacuy menyuruh ke surau. Ya. Tapi kalau pau juga dulu saya onjak aja tuh mah. Ya, ya. Jadi teman kau tinggal kalau pau dulu Nggak, ke surau itu tadi. ya. Kan lah apa beda apa napek gua. Nggak, tadi mau deko. Kecebang itu orang Minang. ke Lapau aja. Kalau Bukan. ke kampung ke Surau teman tanya anak Nggak. pondok. Bukan itu maksudnya. Itu kan bicara Minangkabau dalam banyak fase sejarah. Oh, kok interpretasi yang salah lo berarti? Bukan, Interpretasi yang Nggak ada berbeda yang lo. salah. Nggak ada yang salah. Yang penting awak jangan urut. Ya pertanyaan awak tadi kan sederhana Iya. ya. Kalau Lapau itu ke Surau. Makanya dengar dulu orang ngecek lu selesai lah tuh lah. Ada yang pulang lah ya. Nah, jadi kan awak bicara oke lah. Minangkabau dalam fase sejarah lah dulu. Nah, jadi Ada sejarah sebelum Islam masuk, sejarah sudah Islam masuk, tentu konfigurasi Minang berbeda. Peranata yang ada di Minang tentu berbeda dengan sebelum Islam masuk dan sudah Islam masuk. Iya. Surau itu setelah Islam masuk baru ada surau. Tuah. Itu dijalekan dulu. Iya. Mana dulu sebelum Islam masuk tentu ke Lapau. Tentu yo. Itu betul, maksud. betul. Logika Iyalah. sejarahnya Kira harus juga. panjang kok. Panjang lah. Logika sejarahnya harus Sampai juga. demi adab. Logika sejarahnya Nah, harus dulu. lanjut. Makanya Iya. surau menjadi penguat hal-hal yang sifatnya nilai moralitas, akhlak dan ibadah dan berhubungannya sangat vertikal dengan Tuhan. Jadi sebelum Islam masuk, pokoknya orang Kalapau lu. Bisa jadi itu awak karena tahu pakar sejarah bisa jadi kan. Antah lado betul boleh entah dun sebelum Islam. Itu. Iya. Jadi awak bicara fase coba lihat. Oke, kan. Fase itu harus duduk dulu. Fase Minangkabau kenapa Lapau kok ada? Dulu mungkin tradisi bekerja orang berbeda. Di kampung sebagian kampung masih ada. Paginya ke Lapau. Iya. Beko tengah hari ini minum ke Lapau lo beli. Magari selalu pulang di Parak ke Lapau lo beli. Sakurang-kurang- Tiga kalinya ke Lapau. Sakurang-kurangnya kau ndak ketiga kali malam sudah mau kali. Ya, kurang hiburan lah. Dia Di dah kampung. bukan kurang hiburan. Makanya Awak Itu jadi. Tommy. tidak. awak oke lah, lanjut awak di lah. kampung, awak orang laki-laki kok. Nah. Kalau awak di kampung bini awak, barapun umur awak status awak semendo. Kalau lega paham-paham sekete awak tu menjadi semendonya mama awak. Iya. Tu kau ngongkong-ngongkong soak di rumah melekit pukul 2 malam ndak manganga. Cuma mentuonyo. Ya, tu mau ke Kelapau. Dicarilah Hiburan Kelapau. Ndak hiburan. Oh, dah. ndak. Dicari pencerahan lain Oh, ke Kelapau. Dia itu orang ah. kosmo hiburan saya mana konotasi Lapau. Itu. Makanya fase pembagian kerja harus Ayo, dipahami ayo. dulu di Jadi, Minangkabau. oke, lanjut, Angko. Dulu orang Minangkabau pi Manuruko laki-laki. Ayo. Sampai 3 kalinya Kelapau. Orang dulu. Makanya Manuruko ke Tidak sawah. sampai 3 kali. Fase-fasenya ada na bentuk. Fase. Kita kan tuang pilihan. Kamu 3 kali ki sari Kelapau gitu. Danga dulu penjelasan unak tuntas sebetulnya. Ayo lanjut. Gitu. Iya sampai di situ tadi ya. Iya. Sampai 3 kali sari Kalau lanjut Angko, lanjut, kalau Angko. di kampung awak lurih tapuang nama tu. Iya. Kalau di kampung malah kena tubuh. Jadi. Ya awak serba nak tahu. Nah, jadi lanjut apa Angko. macam? Awak cari fase pembagian kerja. Dulu orang Manuruko, orang Padusi tinggal di Di rumah. rumah. Itu yang matrilineal tadi itu tanah menjadi basis. Kemudiannya pai Manuruko tinggal. Itu proses merantau seperti itu. Nah proses itu juga terjadi berkembanglah lembaga-lembaga ketika nyala menetap berkembanglah ada lembaga-lembaga yang kayak Lapau. Iya. Disitulah makanya tradisi dulu ada di Pariaman kadang-kadang ada ujuk ini mah.
paginya ke lapau, beko minum tengah hari ke lapau, beko pulang dari ladang ke lapau lah balik. Sudah tuh orang di lapau tuh orang padusi itu Mi. Laki-laki namanya jaga lapau tuh jangan salah-salah lo. Jadi kemudian berkembang. Kemudian bertanya apa yang didapat di lapau, kan itu pertanyaannya. Kini dan Itu apa lu buang di padusi? Indah. Tommy kan iya. Nah, ayo lanjut. Jadi mak datu, mangku datu, tadi kan bicara transformasi lapau. Itu mengecian. Ini singgung lo padusi. Ya tentu yo. Jangan sampai Tommy bentuk. Bukan gata transformasi lapau dulu. Namanya lapau namanya di kopi ku orang jantan. Laki-laki. Orang laki-laki, orang jantan. Orang jantan ya. Apa lo beda laki-laki itu jantan? Beda lah. Orang Minang enggak ada nyebut laki-laki itu jantan. Lain jantan nang. Itu beda itu. 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 Nah, itu balik tadi kaji. Enggak ada simpulnya. Jadi seperti itu. Jadi transformasi lapau kok terjadi juga. Persoalannya apa yang sebenarnya dicari lapau? Termasuk hiburan ya. Termasuk mencari pekerjaan bisa juga di lapau. Dulu orang contohnya ada yang kebisuk ke mana sialang kurang minta tolong enggak bisa di lapau dapet. Iya. Makanya tadi berarti itu iya bisa. Working space berarti. Iya, working space. Macam-macam. Misalnya baparak lado ko karitiang saya. Berbagi pengetahuan. Aku ala panik di menabe lado ko karitiang saya. Aku pakai pupuk community hub berarti ke mana? Masuk kininya community hub lah. Jadi itu lapau. Jadi semua kemampuan dialektika, kemampuan diplomasi, kemampuan menjadi ada edukasi, ada di situ sadonyo. Cuma nanti jadi masalah. Nyobitu kadang-kadang dek terlampau lama otan ndak tekana di waktu itu. Itu saya tunyo negatifnya. Itu sisi negatifnya. Ya. Itu tuh. Tapi bukan berarti lapau indah bermanfaat bagi orang Minangkabau. Itu mah tadi kecian tuanku tadi. Iya. Istilahnya bahasa Inggris Inkubator. Indah dan pakai menan pacak tadi oral exercise. Oral exercise. Iya itu. Berarti kalau nyonda itu ya. Berarti kalau nyonda pelapau, ada orang Minang nak pelapau. Aduh. Berarti orang exercise-nya. Nyom bondeko di Minangko harus langko. Awak sebagai orang jantan Minangko harus langko. Alim dia awak. Parewa ado sekete. Kalau sekete. Mama ado lengkap. Jadi ibu itu lapau itu membangun karakter parewa. Parewa itu bukan negatif. Di orang Minang tuh harus ada segala sekete. Terus ekonomen. Itu mengko ndak menjadi segala sekete ini itu nama. Jadi awak karakter itu. Sekete. Karakter bukan sebagai ada karakter itu. Parewa itu apa? Parewa itu tagak di pintu mati. Itu masuk. Enggak ya. Hadangannya mati gitu. Makanya ada bagaknya di situ. Bagaknya di situ. Aponya kue, mentaginya kue. Mantagi gitu. Makanya parewa. Cuma orang Parewa di Minangkabau, inyo ndak manggadang do, inyo ndak mariak mantam tanah do. Orang Parewa di Minangkabau ko inyo karisma sagan orang posisi Parewa ko bakampuang palero kampuang banagari palero nagari basuku palero suku. Memberi banget, memberi peraturan. Indak dikacak langan dikacak bati siro turang ka dirimbe semuanya. Mamu itu ndak Parewa namo. Tapi gini kan itu Parewa orang tahu. Itulah apolo tuh. Ana mau tuh tengku penyimpangan tuh mah. Proses deviasi namanya. Devian ya. Proses devian. Boleh cerita tadi lihat. Cerita lah kama-kama jadi. Tadi kan masalah orang exercise kok inkubator gitu kan ya. Lalu melompat tadi kok di lapau tuh orang silat kata. Di pasar orang silat lidah. Kalau di surau orang bukan silat fisik. Pasar itu arena untuk menguji seluruh kemampuan yang dapat dari proses sebelumnya. Ada di surau, ada di lapau, maka pasar yang ruang publiknya lebih luas, disitulah menguji. Makanya merantaunya orang Minang, kenapa okupasinya yang diambil itu pedagang kaki lima? Dulu, cerita dulu wah. Kini jonya. Kenapa kaki lima? Karena di situ aspek kemerdekaan dimiliki. Kemudian kemampuan diplomasi. Patai Ampo bisa laku di sini. Kalau Patai Ampo bisa tajua dinya. Orang tipikal seperti apa, tipologi orang seperti apa, kita bayangkan orang yang mampu untuk itu. Silat lidah lah berarti nah. Silat lidah, meyakinkan orang. Makanya orang Minang itu marketing. Makanya orang Minang itu diplomasi ketika ada konflik antar negaranya yang bisa masuk. Dan itu terbukti dalam sejarah kan. Minangkabau mencetak para diplomat. Nah, itu ada kontribusi lapor dan surau tadi itu yang membangun kemampuan silat kato, silat lidah, silat tadi itu.
Cik kambiang saya bisa jadi ube. Lalu kurang sanang makan kurang lama ski pinggang ski encok hermetik jumlah tanah keterawak mak makan trompa cik sari cik kalau cik Aduh, dia bawa tu matua. Ayo tuh. Lah, kate nak pucuk, ke bawah nak burik-burik. Kate nak pucuk ke bawah nak burik. Ya, ngilu-ngilu kari-hari saban-saban teraso maniti buang ketek cari-cari buik mau kemari. Kancing manis Kancing manis mau tu. Itu contoh. Itu kemampuan diplomasi, kemampuan membangun kata-kata. Maratu je tuangku ke memang produk lapau. Enggak, kami produk kolonial. Kami Santiang mana masih lek kata apa? Iya, enggak masih karena kami apa? Karena itu modal orang Minang. Iya. Modal dasar orang Minang. Jadi ketika orang Minang panianiang mungkin nak Minang. Kabon nam niang-niang tu saya. Ada lo model Sarangkan itu. kak boleh mengiak. Nah, jadi Ambo ingin menyampaikan sesuatu yang penting bagi generasi kini. Kalau konteksnya bawa kini Generasi lapa. model awak Ya, kalau lapo tentu mengalami transformasi, ada kafe dan sebagainya. Nah, kini kafe gitu. Nah, Ambo bisa saja awak transformasi. Lapo itu kan hanya wadah media. Tapi yang substansi apa di situ? Terbangunnya dialektika, terbangunnya kemampuan retorika. Di situ sebenarnya. Jadi kalau wadahnya kafe atau apa enggak jadi masalah. Yang udah dikukuk, itu Apa dialektikal. Itu pasal. Maksudnya demo. Maksudnya, itu pasal. Nah, itu yo tuh. Nah, jadi itu yang substansi. Jadi apa yang harus diambil yang menjadi substansi dalam lapau adalah membangun karakter. Jadi pendidikan karakter juga bisa dari lapau, tidak hanya surau. Karakter apa? Karakter bahwa ada kebenaran yang harus ditegakkan dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara diplomatik. Bisa keren kok. Nah, satu adonan perlu jadi Nah, kok menarik kok bisa apa tadi tuh? Pendidikan karakter bisa di Pendidikan lapau. karakter bisa di lapau. Sesuai aja tuh. Nggak usah balik ke surau lah, balik ke lapau seharusnya. Itu selesai Itu falasi logika. Kalau itu Tadi kalau itu asal bule kelereng. Iya. Asal bajangku main ramah. Anak tuh. Berarti ikut Rasa silat mosi. lidah. semuanya boleh doang. Semuanya boleh doang. Semuanya boleh. Ngeles. Padahal tadi udah dikejar. Bukan ngeles. Pendidikan karakter bisa di lapau kok. Bahkan berarti surau harus dihilangkan. Om kan mengecekkan surau, Iya, tidak perlu surau itu. ditambahin kecewa, ditambah ya. tapi- Balik ke lapau gitu. Nah, Balik ke memang surau, harus itu. balik ke lapau. Yo lapau itu sebagai alih badaman. Penguatannya beku ke surau. Ada orang kerja dia di tuanku. Lapau ko ndak lapau orang laki-laki. Sedo dia awak di Minangkabau ko ada lapau semando, ada lapau. Ya. Itu jadi Jadi ada etika dalam Ya. etika lapau. Contohnya Ambo mama Ya. pai ke lapau pagi, Ya. nampak aku menakatnya. Semando lah, semando Atau sebaliknya, mamaknya lah duduk di lapau. Biar akrab jo. Nah, kan susah juga. Ayo lanjut. Kalau inyo yo itu tuh mah. Iya. Masuknya ke lapau nampak mamaknya udah jangan melihat. Main minum maknya. Beko itu kok belum mama itu coki gua sama kan. Kan sama. Nah, ada lo alasannya, Mak. Curhat lo lihat. Curhat tarik. Alasannya ada lo. Mak, main lo mematang-matangkan harinya. Mematang-matangkan Makanya hari. dia lapor itu sendiri Oke, ada etika yang harus dipatuhi, yang itu menjadi kesepakatan publik, nggak harus ada bunyinya loh doh. Jadi intinya di lapau tuh itu biasanya dikunjungi oleh orang non setara. Iya. Orang setara maksudnya kalau lapau nenek mama, nyo kelas nenek mama isi. Iya. Kalau lapau orang Semando, nyo Semando dulu. Menjalang masuk lapau tuh nyo menjongoh dulu. Iya. Dicaliaknya orang di dalam. Kalau ada non kain guang dia nyo istilahnya guang tuh kok ada hubungan dari barisan do Semando, nyo cari lapau lain. Iya. Itu lo orang Semando. Indak sama aja kini doh. Lah sama saja tiok do poro masuk sawah. Iya. Tidak terambau kok. Itu terambau ya. Kalau dulu enggak bitu doh. Bitunya orang lapau. Orang lapau pun ada lo terati mujilihnya enggak sembarang jadi orang lapau. Saya doh bitu. Kok malataan iya caronya do. Ya. Mambiak galeh orang lah sudah minum caronya do. Iya, Samu. makanya Kini separuh ayo tinggal makanya bentak makanya lihat orang galeh. awak tidak menggali apa sesungguhnya di lapau. Apa yang menjadi substansi di lapau. Di situ ada Minangkabau secara keseluruhan ada di lapau. Menarik juga jadi bisnis. Jadi kalau makanya cerita lapau itu janganlah pahami duduk lapau, sesungguhnya di lapau itu adalah Minangkabau secara keseluruhan. Iya. Ada di situ, ada etika, ada cara, ada kemampuan, ada kebaikan yang dibagi di lapau, kan macam hal. Ada bercarut di lapau. Ada hal yang kotor, makanya lapau menjadi ruang terbuka. Berbeda kalau surau kan, surau sangat terbatas. Masuk lapau goreng tongkang sana jadi. Itu yang menurut Ambo yang harus ambil kini bagi generasi kini kok. Apa yang menjadi makna substansi lapau menjadi penting di Minangkabau selama kok.
Tapi kini nyo lakrab do, mando do rumah aku lakrab. Nah, itu kan transformasi perubahan sekali Iya. kadang sekali tapi merubah. Kalau di kita, Kini emang masih ada tuh lapau semando lapau di apa? Ada. yo ado, tapi mungkin lah Nggak, mulai namun berubah. itu benar. Lah mulai Udara ya? berubah. Cuma di awak, biasa tuh di Minangkabau tuh ada kan dipakai baru, baju Ya. dipakai usang. Nenjeleh masa lalu tuh hikmah nan penting. Ah, iya, iya. Bukan awak harus balik ke masa lalu. Nyo mau deko om lah. Ah. Sekali ayah gadang sekali tapi meruah nan tapi nak pernah hilang. Ndak pernah hilang loh. Gitu. Paham tuh. Ayo, Nah substansi nak pernah hilang dah. Jadi walaupun ado, Wah ini no malam kau tuh. walaupun ado beberapa anu kue, Merasa ado beberapa pola nanti jadi di masyarakat. Ayo. Bukan awak membiasakan enggak, cuma mungkin ado proses-proses nan disesuaikan. Itu nan perlu. Jadi wakat tua nak banyak. Iya. Jadi kalau mau bisa menyimpulkan, ya menyimpulkan secara sederhana, Lapau adalah lembaga yang ada di Minangkabau yang sangat penting dalam membangun dijayanya sejarah Minangkabau dulu. Ya. Kenapa Lapau itu? Karena Lapau itu seperti yang mau katakan inkubator, semua dialektika, semua keterampilan retorika dan sebagainya itu ada dan terlatih di Lapau. Dan orang Minangkabau menjadikan Lapau itu sebagai instrumen untuk mematangkan diri sebagai laki-laki Minang yang menyiapkan dirinya untuk merantau nanti. Kemampuan di Lapau, kemampuan beradaptasi secara cepat dengan orang lain itu sangat dibutuhkan dan itu tidak ketemu di daerah lain. Makanya surau, Lapau dan Pasa menjadi peranata sosial di Minangkabau yang harus dimiliki oleh laki-laki Minang, setiap laki-laki Minang, dan itu menjadi modalnya merantau. Ketika ada problem di rantau, Amo yakin ada yang salah dalam pendidikannya di kampung. Maka menurut Amo substansi tadi itu yang harus dicari kini. Salah satunya, kini orang ke kafe, tidak jadi masalah kafe menurut Amo. Tetapi apa-apa yang mau diambil di kafe itu adalah bahwa orang Minang di kafe itu berdialektika, tidak main game loh, tidak main apa namanya kini Main TikTok. TikTok atau apa, tetapi kemampuan mengasah Udah mau TikTok nak. mengasah logika. Iri itu. sih, anak Itu. muda gini. Amo pikir itu beberapa catatan yang ingin mau sampaikan ke Malin Tommy ya. Itu. Awan dah aja pue dong. Banyak pertanyaan awak tadi nata jawab rasul. Iya. Habis wak sambung balik. Otak aku kan banyak juga ruang. Ya biasa tuh, otak di Lapau di Lapau Ada, itu betul. itu. Gitu. Ah, Itu itu. kita ansun sualo Ah, untuk menutup gua. Kau dak pun dah kita dek namo dek Lapau. Kalau nak Lagu senang yang lain lah, lagu yang gembira lah, hitam manis tuh. ndak mau reta manis ndak bisa. Jadi nak seridu Nggak, dong. lah tanya ayo orang. Tu ala gua. Lah sedih lagu itu. Hitam manis, hitam manis. dan di sarahan sih ke orang ya. Ada orang di Lapau pada kau. Ayo. Lalu pengamen dulu di Lapau. Bahasa luang. Besar. Ada lapor tertentu itu bahasa luang orang. Tersangkui dah ha. Cak. Tu mi ado sih. Akhir aja lah jalan. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, yang hitam manis, pandang tajammu. Gak pernah kelapor. Di waktu bulan terang cuaca, aku teringat pandang pertama, aku teringat pandang pertama. Dan sana, itulah pertemuan awak dan jolong ku di sana otak kami budaya Lapau. Tentu masuk lebih suak kita ke cerita yang kedua. Lain do padiku di sana terutama di sana kami Minang sedunia kuah. Nan dima sajo taraga menonton kami jangan lupa. Babal dia awak ke masa lalu tapi bukan untuk mengana mo tuah? Jangan lupa, iya. Jangan lupa like and subscribe. Subscribe. Jangan lupa like dan subscribe dan sana.
Itu tutungku. Iya. Sampai besok ada sana pada episod berikutnya. Episod nan kedua. Si piciak nan kedua buah jelatang. Anan cedia menggelicia. Anan dia meyutang. Assalamualaikum.